tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan beserta kelapangan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Pada pertemuan yang ketiga ini, Bapak langsung saja memberikan tugas kepada kamu, dan tugasnya ada 3 hal. Dan tugas pertama, sebentar lagi kita ulangan harian, maka kamu baca kembali surah At-Tin ini dan makna-makna terkandung di dalamnya kamu baca. Karena kamu punya buku seperti ini, ya, jangan pernah kamu lewatkan membaca di rumah. Kamu baca perlahan-lahan. Setelah kamu baca, kamu rangkum sedikit materinya tentang surah At-Tin ini. Kira-kira yang penting kamu harus tuliskan apa saja, terutama di halaman 10 ada rangkuman, itu kamu tulis. Karena menulis itu luar biasa manfaatnya. Apa manfaatnya? Tentunya ketika kamu menulis pasti kamu membaca. Tentunya kalau kamu baca berarti kamu bisa paham. Jadi menulis itu bisa memahami sesuatu. Jadi kamu tulis. Di depan kelasku menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku. Kemudian tugas yang ketiga, kamu hafalkan surah At-Tin ini. Setelah kamu hafal, kalau bisa beserta artinya. Setelah kamu hafal, barulah kamu merekam audio, ya, merekam audio kebenaran saja MP3. Rekam dengan suara kamu, rekam bukan video. Tapi setelah kamu rekam, baru kirimkan ke WA Bapak pribadi, ya. Bapak akan menilai rekaman suara kamu itu dari surah At-Tin ini. Yang pertama Bapak akan nilai adalah fasohahnya. Ha, kho itu fasohah, sesuai dengan suara yang dituntun oleh huruf itu. Kalau a, kalau a, ya kan. Wattini wazzaitun, nggak boleh dibaca watini wajaitun. Kamu harus teliti membacanya. Kalau kamu belum bisa, dipelajari. Buka lagi video kita kemarin belajar, ya. Setelah kamu hafal bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya, dan kalau bisa iramanya, dikirimkan. Pertama tadi Bapak menilai fasohahnya, makhrajnya, panjang pendek, tajwidnya, dan terakhir Bapak akan nilai lagunya. Karena membaca Al-Quran kita sudah kemarin belajar bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan cara tartil. Apa itu tartil? Membaca sesuai dengan kata, tanda baca, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tetapi indah didengar oleh telinga. Berusaha kita mengindahkan suara ngaji kita, karena Allah merintahkan kita membaca Al-Quran dengan cara tartil. Ini saja. Semoga kamu bisa paham. Kalau kamu tidak paham, boleh tanyakan ke Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.